Salam bagi kita semua. Kiranya seluruh anggota jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan sukacita dalam menjalani hari-hari hidupnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar, penuh cinta kasih dan penuh rahmat. Oleh karena itu sembahlah Dia, bersujudlah kepadanya dan beribadah kepadanya dengan sepenuh hati. Kita bersat teduh sejenak. Saudara-saudara, dengan pujian dan ungkapan syukur, marilah kita menyembah Dia dan memuji nama-Nya yang kudus dengan menyanyikan lagu Bersyukurlah. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam pencobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar.
Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita menantikan kedatangan kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Tiada seorang pun dari kita yang bebas dari dosa. Tidak ada satupun yang bersih dari salah. Karena itu, dalam kejujuran dan kerendahan hati, mari mengakui semua dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami,
sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia-Nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar petunjuk hidup baru, yaitu yang diambil dari Filipi 2 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jika demikian, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan, supaya kita dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami percayai, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang maha mulia.
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih setia-Mu yang senantiasa melindungi hidup kami dan menjagai kami sepanjang hidup kami, serta memelihara kehidupan kami. Pada saat ini kami berterima kasih dan bersyukur di hari yang Engkau kuduskan itu Tuhan. Boleh kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa Sorgawi, seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kemanapun kami melangkah, lindungi sertai kami Tuhan. Jauhkan niat-niat jahat, jauhkan niat-niat iblis yang menggoda kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan menaungi hati dan pikiran kami, menguatkan iman kepercayaan kami. Berikan kami kesehatan dan panjang umur, jauhkan dari segala penyakit, terlebih penyakit virus corona yang masih melanda dunia pada saat ini. Oh Tuhan Yesus, berilah kekuatan pada kami untuk melawan penyakit-penyakit itu. Kami mohon Tuhan Yesus, lenyapkanlah virus corona dari dunia ini. Biar kami boleh melakukan ibadah kami di dalam gereja-Mu ini, karena kami sudah rindu Tuhan bersekutu dalam persekutuan kami untuk memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, kami takut dan khawatir, tapi kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau-lah yang punya kuasa, Engkau yang maha besar, Engkau-lah gunung batu kami, Engkau juru selamat kami. Selamatkanlah kami dari segala penyakit-penyakit itu, dan jagailah kami ya Tuhan, serta saudara-saudara kami yang lagi sakit, sembuhkan Tuhan Yesus, jamah penyakitnya, sucikan dengan darah-Mu yang telah Kau curahkan kepada orang yang berdosa. Demikian juga para medis dan tim dokter, berikan kekuatan, mampukan mereka Tuhan, dan berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya kepadamu-lah kami berserah, hanya kepadamu-lah kami berseru, karena Engkau Tuhan kami yang maha kuasa, yang maha baik, juru selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu yang akan menjadi pelita dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menaungi hati kami, agar kami berjalan di jalan kebenaran-Mu, dan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan, sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, jangan kami hanya mendengarkannya. Oh Tuhan Yesus, demikian juga hamba-Mu yang hendak memberitakan Injil kebenaran-Mu, berkati dan urapi Tuhan, sehingga apa yang diucapkannya Tuhan adalah kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja terhadap hamba-Mu ya Tuhan, pimpin dan berikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan Yesus, dan urapi ya Tuhan hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang mengatur kehidupan kami. Semuanya itu ya Tuhan, kami mohon ampun dosa perbuatan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah daripada-Mu, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang senantiasa berserah hanya kepada tangan-Mu. Ya Tuhan Yesus, doa kami ini ya Tuhan, kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup,
dan kami yakin dan percaya Engkau mendengarkannya dan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Engkau memelihara, menjagai hidup kami, hingga kami terluput dari berbagai macam hal yang terjadi di tengah kehidupan kami. Kami hanya mau Tuhan yang menuntun dan menjagai kami. Kiranya damai sejahtera Allah, itulah yang melampaui seluruh pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Salam bagi kita semua. Kita membuka Alkitab kita dari surat Rasul Paulus dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Itulah khotbah kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis dengan tema membangun keluarga bahagia. Mari kita membacanya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas lindungan Tuhan hingga kita boleh dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dalam keadaan sehat, dapat melaksanakan aktivitas kita yang walaupun kita harus patuh kepada protokol kesehatan untuk selalu kita menggunakan masker, mencuci tangan, bahkan menjaga kesehatan kita. Dengan demikian kita terluput dari hal-hal penyakit yang mengintai kita. Di tengah keluarga kita juga harus saling menguatkan, saling membangun agar keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Keluarga itu adalah suatu organisasi yang tertua yang ada di dunia, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Dan Allah lah yang berinisiatif untuk membentuk keluarga tersebut. Allah memiliki tujuan dalam membentuk keluarga itu untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera kepada manusia. Dan keluarga menjadi alat untuk melaksanakan perintah Allah di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18 menyatakan bahwa Allah lah inisiator penciptaan keluarga. Dikatakan di situ tidak baik kalau manusia itu hidup sendiri saja. Kemudian Allah menciptakan perempuan yang disebut adalah Hawa. Dan Hawa itu menjadi pendamping laki-laki atau setara dengan laki-laki itu. Adam sangat bersuka cita menyambut kehadiran Hawa. Dan mereka hidup dengan penuh sukacita, harmonis sebagai keluarga di Taman Eden. Dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 25 dikatakan di situ, perintah yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga yaitu suami, istri, dan anak-anak bahkan budak-budak menjalankan peran mereka dengan baik sehingga terjadi relasi dan komunikasi yang baik. Hal ini akan menimbulkan keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah perintah Paulus melalui firman Tuhan terhadap suami, istri, anak, dan atau orang tua. Ini bukan sekedar nasihat belaka seperti orang tua yang menasehati anak-anak. Tetapi ini adalah dikatakan bagaimana kehidupan baru di tengah-tengah keluarga di dalam Kristus. Seseorang yang percaya kepada Kristus, dia akan memperoleh perubahan hidup, termasuk di dalam kehidupan rumah tangga, di mana anak-anak mengasihi orang tua, suami mengasihi istri, dan istri juga mengasihi suami di dalam damai sejahtera. Karena setiap keluarga atau seseorang yang percaya kepada Kristus kan mengenakan manusia yang baru, hidup baru, baik di dalam perkataan, perbuatan, bahkan di dalam gaya hidup sehari-hari. Menjadi terang di tengah-tengah keluarga, menjadi terang di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah dunia ini juga. Keluarga Kristen dibangun atau berpusat meneladani yaitu Kristus, karena Kristus adalah menjadi teladan bagi suami, bagi istri, dan anak-anak. Oleh sebab itu mari kita perhatikan satu persatu, yaitu yang pertama dikatakan, yang pertama disebut adalah terhadap istri di ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduklah kepada suamimu. Ayat ini dipakai suami sering digunakan menjadi senjata bila terjadi perseteruan, bila terjadi percekcokan.
inilah selalu digunakan bahwa istri harus tunduk kepada suami karena ini adalah firman Tuhan dan tidak bisa macam-macam karena ini adalah firman Tuhan. Kata tunduk di sini artinya taat, setia, siap sedia, tetapi kita harus melihat ketaatan, ketundukan istri itu adalah di dalam Tuhan. Dan kita kaitkan di ayat 15 disebutkan di situ, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Harus kita kaitkan dengan kata tunduk terhadap suami, di mana istri itu hidup di dalam damai sejahtera. Dikatakan lagi di ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan. Artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh istri, baik perkataan, baik perbuatan, harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, perlu sekali kita perhatikan bahwa istri tidak tunduk dalam kekuasaan sewenang-wenang. Istri tidak tunduk dalam kekerasan, kediktatoran dari suami. Tetapi tunduk yang dikatakan adalah berkaitan dalam damai sejahtera. Dalam kata-kata, perbuatan. Di mana istri juga harus menjaga kehormatan suaminya. Tetapi tunduk kepada suami berkaitan dengan seorang istri diam di dalam damai, di dalam kata-kata, perbuatan, di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika istri belum tunduk kepada Yesus Kristus, atau boleh dikatakan jika istri belum mengenal atau diam di dalam Yesus Kristus, dia tidak akan bisa memperlakukan di tengah keluarganya, mengasihi, menghormati, menyayangi, menghargai suami itu adalah sebagai teman atau partner. Ini yang perlu kita lihat. Dan jika dikatakan istri tunduk, bukan berarti istri tunduk dengan kekerasan, dengan kesewenang-wenangan, dengan ini diperalat oleh suami, mengatakan ini adalah firman Tuhan, istri harus tunduk. Bukan itu yang mau dikatakan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang istri itu tunduk dan taat di dalam Kristus, sehingga perkataan, perbuatan, perlakuannya, gaya hidupnya adalah di dalam damai sejahtera dan hidup yang baru. Itu yang mau dikatakan kata tunduk kepada suami. Seorang istri pernah mengatakan, atau ini ada pengalaman atau boleh dikatakan sering kita dengar, jangan menganggap kita bangga sebagai istri bila suami kita bisa kita kendalikan.
Misalnya ada seseorang berkata demikian, ya di rumah kami ada 2 kepala rumah tangga. Ya, suami sebagai kepala rumah tangga dan saya juga sebagai istri menjadi kepala rumah tangga. Nah, bagaimana jika ada 2 nakhoda dalam satu kapal? Ini akan sulit bisa mengendalikan dalam perjalanan kapal itu. Demikian juga di tengah keluarga. Sebaiknya kita menyadari bahwa manusia itu atau Adam itu adalah menjadi kepala di tengah rumah tangga. Dan ini juga menjadi hal yang sebagai istri kita menghargai, menghormati suami itu adalah sebagai pimpinan, partner di tengah keluarga kita, yang kita hormati karena kita adalah ciptaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga perkataan yang lain. Ya memang ada 1 kepala, tetapi saya adalah menjadi leher. Nah, bagaimana kepala bisa bergerak jika leher itu tidak bergerak? Nah, karena leher itulah bergerak, maka kepala itu akan menjadi bergerak. Nah, hal inilah selalu menjadi bibit pertengkaran, perselisihan yang akhirnya menjadi muncul perceraian. Nah, oleh karena itu firman menerangkan, tunduklah kepada suamimu, karena ketundukanmu kepada Kristus engkau akan hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam kasih, dan hidup di dalam saling menghormati sebagai sesama atau partner di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua adalah di ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ada 2 hal yang dikatakan di sini, yaitu kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang tidak bersyarat, rela berkorban. Artinya, jika istrimu di dalam sesuatu hal mengalami atau melakukan kekurangan, kehilapan, kesalahan, engkau sebagai suami adalah rela untuk mengajari, rela berkorban, rela untuk mengampuni, bukan untuk meninggalkan, bukan untuk menghakimi. Dalam hal janji pernikahan, kita ingat selalu yang dikatakan oleh pendeta. Di dalam agenda perkawinan itu dikatakan di situ, naolo doho mangajuacu di hagaleona, tungsura humurang parangena. Naolo doho, dengan cepat kita menjawab. Naolo doao, kita cepat menjawab. Tetapi di situ kita diajari, diajak supaya kita sebagai suami mempunyai kasih yang tidak bersyarat, mangajuacu, rela berkorban, rela mengampuni, bukan berlaku kasar, bukan menjadikan hati istrimu terluka, bukan menjadikan istrimu menjadi topeng
atau tidak bisa bergerak. Tetapi hiduplah di dalam damai sejahtera. Baik perkataan, baik perbuatanmu. Karena segala sesuatu yang kamu lakukan sebagai suami, lakukanlah itu sebagaimana engkau mengasihi Kristus. Jika suami belum mengasihi Kristus, suami juga akan sulit untuk mengasihi istrinya dengan tulus, mengasihi istrinya dengan rela berkorban, mengasihi istrinya dengan rela mengampuni. Ingatlah itu dan camkanlah itu para suami. Dan ini bukan hanya mengasihi itu adalah milik dari perempuan, tetapi itu adalah milik dari suami. Yang ketiga, yaitu di ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Hubungan anak terhadap orang tua ini juga perlu menjadi kata kunci, yaitu ketaatan. Kata taat atau patuh itu adalah mendengar, atau yang tidak bisa kita pisahkan dengan mendengarkan. Seorang anak yang memiliki hati, dia akan bisa diajari. Dia akan taat kepada orang tuanya. Karena orang tua itu bukan hanya bapak atau ibu, tetapi orang tua itu adalah yang lebih tua dari kita. Bila ada orang tua yang menasehati, taatilah dan jangan engkau menjadi pembenci jika engkau dinasehati. Saat sekarang ini, jika anak-anak dinasehati, diajari, anak-anak akan selalu menjadi seorang yang pelawan pembenci. Bahkan akan membuat jarak terhadap orang tua. Nah, oleh sebab itu, anak-anak harus kita didik. Di mana dikatakan bahwa Tuhan menempatkan anak-anak itu di tengah-tengah keluarga. Karena anak-anak tidak boleh memilih siapa bapak dan ibunya. Dan kepada anak-anak ini hendaklah diberikan damai sejahtera. Tinggal di dalam damai sejahtera. Dan jika anak-anak hidup di dalam damai sejahtera, maka anak-anak akan sedia mendengarkan, patuh dan taat. Ibu bapak, saudara-saudara, keluarga itu menjadi sekolah yang pertama. Keluarga mendapat hal yang paling mendasar, yaitu pengenalan akan iman di dalam pembentukan karakter kita. Karena melalui orang tua mengajarkan anak-anaknya akan Tuhan. Dengan demikian, berkat dari keluarga itu, bila keluarga itu berkarakter sesuai dengan kehendak Kristus. Yang selanjutnya, bagian yang terakhir dikatakan, jika seseorang meminta sesuatu kepada orang tuanya, dan orang tuanya akan mempertimbangkan demi kebaikan anak-anaknya. Dan jika permintaan anak itu tidak dikabulkan orang tua, apa yang mau dikatakan oleh anak? Mungkin anak marah, mungkin anak menjadi pembenci. Mana yang lebih baik dikatakan di sini? Seseorang lebih mengasihi orang tuanya bukan dari pemberiannya, tetapi adalah ketaatannya kepada orang tuanya. Jadi taat kepada orang tua adalah karena orang tua ada di tengah-tengah keluarga, karena keluarga itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, sikap bapa terhadap anak
sikap anak terhadap Bapa itu adalah menjadi tanggung jawab Bapa terhadap anak. Anak ada kewajibannya untuk menghormati, menghargai orang tua atau bapa. Bapa janganlah menyakiti hati anaknya, supaya anaknya jangan menjadi tawar hati. Menyakiti di sini bisa saja dengan kata-kata yang menyakitkan, menghina, mengejek, bahkan sering menghakimi, bahkan sering mengatakan tolol, bodoh, tidak tahu apa-apa, yang akhirnya membangkitkan amarah, menumbuhkan kebencian anak terhadap bapa. Akibatnya anak menjadi tawar hati, patah semangat, merasa sedih, bingung, dan frustasi. Untuk itu ada banyak bapak jarang meminta maaf kepada anak-anaknya jika si bapak melakukan hal itu. Dan ini menjadi kepantangan selalu dikatakan oleh si bapak. Tetapi jika kita menyadari bahwa itu adalah kesalahan, tentu kita akan bisa mengaku kesalahan di hadapan anak-anak kita. Dan anak-anak juga harus menghormati dan menghargai Bapa sebagai kepala di tengah-tengah keluarga. Dengan demikian, marilah kita atau setiap kita menyambut damai sejahtera Kristus. Karena di dalam damai sejahtera Kristus, dampaknya akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat dahsyat di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, kita harus memahami keberadaan kita, fungsi kita masing-masing. Kita menjalankan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Menjadi keluarga yang harmonis. Keharmonisan itu harus tercipta dan pasti tercipta. Dan keadaan rumah tangga kita menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga kita, rumah kita itu menjadi istana di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, harmonis, keluarga di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Engkau kami hanya memohon petunjuk dan ajaran-Mu agar kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Engkau menjadi panutan teladan di dalam kehidupan kami. Ajari kami semuanya sebagai suami mempunyai tanggung jawab mengajari anak, mengasihi istri, dan istri menghormati dan tunduk seperti istri tunduk kepada suami, anak tunduk kepada orang tua, agar ketundukan, kepatuhan, kesetiaan itu adalah berdasarkan damai sejahtera dalam kata, perbuatan, bahkan dalam gaya hidup sehari-hari. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga di dalam kerajaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Firman Tuhan untuk menghantarkan kita dengan memberikan persembahan kita ke hadirat Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepada engkau damai sejahtera. Amin.